Setiap hari, jutaan lansia tanpa disadari mempercepat proses penuaan dengan kebiasaan sehari-hari yang sederhana. Salah satu akibat yang paling merusak, kehilangan otot. Pada saat Anda mencapai usia 80 tahun, masa otot Anda bisa berkurang setengahnya dibandingkan saat masa puncak Anda. Namun, inilah kenyataan yang mengejutkan. Hal ini tak terelakkan. Banyak lansia yang melawan penuaan dengan mengikuti kebiasaan yang tidak hanya memperlambat penurunan otot, tetapi membalikkan prosesnya. Anda mungkin berpikir bahwa penuaan berarti menerima kelemahan. Tetapi bagaimana jika saya katakan bahwa Anda bisa mempertahankan kekuatan seperti seseorang yang jauh lebih muda, bahkan hingga usia 80-an? Tetaplah bersama saya untuk mengungkap 7 kebiasaan kuat yang digunakan oleh para Super-age untuk tetap kuat, mandiri, dan penuh kehidupan. Anda akan terkejut betapa sederhana dan mengubah hidupnya kebiasaan ini. Jika Anda belum berlangganan, berlanggananlah dan aktifkan tombol notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video lainnya. Jadi, apa rahasia yang memungkinkan beberapa lansia menentang kerugian otot akibat usia, mempertahankan kekuatan dan vitalitas mereka hingga usia 80-an dan lebih? Mungkin Anda akan terkejut mengetahui bahwa sebanyak 93% lansia tidak tahu tentang kebiasaan yang dapat secara signifikan memperlambat atau bahkan membalikkan penurunan ini. Tapi inilah sisi positifnya. Penelitian terobosan dari lembaga terkemuka seperti Mayo Clinic dan Harvard Medical School telah mengungkapkan kebiasaan-kebiasaan ini, kebiasaan yang dapat mengubah jalur proses penuaan Anda untuk selamanya. Sayangnya, sebagian besar dokter tidak membagikan informasi penting ini kepada pasien lansia mereka. Ini menyedihkan karena, bagi banyak orang, pengetahuan ini bisa sangat mengubah hidup, berpotensi menjaga mobilitas, kekuatan, dan kemandirian mereka jauh lebih lama daripada yang mereka kira. Tetapi jangan khawatir, hari ini, kita akan membahas kebiasaan-kebiasaan yang mengubah hidup ini, dan percayalah, Anda akan ingin tetap bersama kami untuk mengetahui informasi terakhir yang sangat penting. Itu bisa jadi hal yang tepat yang Anda tunggu-tunggu. Mari kita mulai dengan sesuatu yang mungkin terdengar sedikit mengejutkan. Stres. Tapi tunggu. Jangan biarkan kata itu membuat Anda langsung pergi. Kita tidak sedang membicarakan stres yang berlebihan dan merusak yang menghancurkan pikiran dan tubuh Anda. Tidak, ini adalah jenis stres yang berbeda. Sesuatu yang kami sebut stres hormetik. Ini adalah paradoks karena meskipun stres biasanya merupakan sesuatu yang kita coba hindari, sedikit jumlah stres yang tepat dapat memiliki efek positif yang luar biasa pada kesehatan Anda, terutama seiring bertambahnya usia. Konsep hormesis ini sangat menakjubkan tetapi sederhana. Paparan terhadap tingkat stres rendah yang biasanya berbahaya dalam dosis besar dapat memicu serangkaian respons penyembuhan dan penguatan dalam tubuh. Ini seperti pepatah lama, apa yang tidak membunuhmu, membuatmu lebih kuat. Saya tahu ini terdengar hampir terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, tetapi itu berhasil. Book Institute for Research on Aging telah melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa ledakan singkat stres jenis tertentu dapat mengaktifkan mekanisme pertahanan sel yang, pada gilirannya, meningkatkan fungsi dan pertumbuhan otot. Jadi, apa artinya ini bagi Anda? Orang dewasa yang menua yang berusaha mempertahankan kekuatan Anda seiring berjalannya tahun? Nah, para Super-age, individu luar biasa yang berhasil mempertahankan kekuatan fisik mereka hingga usia 80-an dan bahkan 90-an, telah menemukan 2 jenis stres hormetik utama, paparan dingin dan paparan panas. Mari kita mulai dengan dingin. Sekarang, saya tahu berpikir tentang mandi air dingin atau berendam dalam air es terdengar mengerikan, tetapi dengarkan saya. Para Super-age rutin mandi air dingin atau merendam diri dalam air es selama sekitar 30 hingga 60 detik. Mengapa? Karena paparan mengejutkan terhadap dingin ini memicu respons kuat dalam tubuh yang mengaktifkan lemak coklat dan meningkatkan biogenesis mitokondria, yang pada dasarnya berarti sel-sel Anda mulai menghasilkan lebih banyak pembangkit tenaga yang memberi Anda energi. Itu juga merangsang pelepasan hormon yang disebut adiponektin, yang membantu melindungi jaringan otot. Pikirkan sejenak. Sesuatu yang sederhana seperti mandi air dingin bisa menjadi cara untuk melindungi dan membangun otot. Bisa Anda bayangkan? Dan manfaatnya tidak berhenti di situ. Di sisi lain, kita punya paparan panas. Ya, sauna atau jacuzzi bukan hanya tentang relaksasi, ini juga tentang pelestarian otot. Penggunaan sauna secara teratur telah terbukti mengaktifkan protein kejutan panas di otot Anda, yang membantu melindungi dan memperbaiki sel-sel otot.
Bahkan ada bukti ilmiah dari Finlandia yang menunjukkan bahwa pengguna sauna secara teratur mengalami penurunan kehilangan otot hingga 40% dibandingkan dengan mereka yang tidak pernah menggunakan sauna. Bayangkan itu, pengurangan kehilangan otot sebesar 40% hanya dengan menjadikan sauna sebagai bagian dari rutinitas Anda. Itu bukan hanya hari spa, itu cara alami yang kuat untuk melawan penurunan otot terkait usia. Kemudian, ada puasa interval. Kebiasaan ini mungkin terdengar sedikit kurang mengejutkan, tetapi tidak kalah kuat. Puasa interval adalah bentuk stres yang, jika dilakukan dengan benar, menawarkan manfaat luar biasa untuk kesehatan otot. Dengan membatasi waktu makan Anda pada jendela 8 hingga 10 jam, Anda memberi tubuh Anda kesempatan untuk menjalani proses autofagi, proses di mana sel-sel Anda membersihkan rumah dengan memecah dan menghilangkan komponen yang rusak. Proses ini tidak hanya membantu perbaikan otot, tetapi juga meningkatkan kualitas sel otot. Penelitian dari Salk Institute menemukan bahwa puasa interval dapat meningkatkan aktivitas mitokondria dalam otot hingga 10% hanya dalam 12 minggu. Itu 12 minggu menuju otot yang lebih kuat dan lebih tangguh yang Anda kira mulai menghilang. Apa yang saya coba katakan di sini adalah bahwa ini bukan hanya perubahan kecil. Ini adalah kebiasaan yang dapat mengubah permainan yang dapat mengubah cara tubuh Anda menua. Bayangkan bangun setiap hari merasa lebih kuat, lebih berenergi, dan lebih mampu daripada yang Anda kira mungkin di usia Anda. Anda tidak perlu menerima kehilangan otot sebagai hal yang pasti. Ada kebiasaan sederhana dan dapat diakses yang bisa Anda terapkan sekarang untuk melestarikan kekuatan dan kesehatan Anda untuk tahun-tahun mendatang. Kami baru saja menggores permukaan di sini, tetapi kemungkinan-kemungkinannya tak terbatas, dan mereka menunggu Anda. Mari kita menyelami beberapa kebiasaan paling kuat yang dapat membantu Anda melestarikan kekuatan otot, kemandirian, dan vitalitas seiring bertambahnya usia. Ini bukan kebiasaan biasa. Ini adalah praktik yang digunakan oleh para suprage, individu luar biasa yang mempertahankan kekuatan otot mereka hingga usia 80-an dan lebih, setiap hari untuk menentang proses penuaan. Dan inilah yang mengejutkan. Kebanyakan lansia tidak tahu bahwa kebiasaan ini bahkan ada. Tetapi, percayalah, penelitian dari tempat-tempat seperti Mayo Clinic, Harvard Medical School, dan institusi terkemuka lainnya telah mengungkapkan beberapa rahasia luar biasa yang bisa mengubah hidup Anda. Jika saja lebih banyak dokter membagikan informasi ini kepada pasien mereka, kita bisa membantu jutaan lansia mendapatkan kembali kemandirian mereka. Tetapi jangan khawatir, kami di sini untuk membagikannya dengan Anda hari ini. Mari kita mulai dengan sesuatu yang mungkin akan mengejutkan Anda. Latihan isometrik. Jika Anda berpikir, itu terdengar seperti banyak usaha, pikirkan lagi. Latihan isometrik adalah ledakan singkat dan intens dari dorongan atau tarikan objek yang tidak bergerak dengan usaha maksimal hanya selama 5 hingga 10 detik. Mungkin terdengar mudah, tetapi teknik yang kuat ini terbukti dapat mengaktifkan serat otot dan menjaga otot tetap besar, kuat, dan sehat. Apa yang membuat isometrik begitu efektif adalah karena latihan ini tidak memberikan stres berlebihan pada sendi Anda, tetapi tetap berkomunikasi langsung dengan sel-sel otot, menjaga mereka tetap terlibat dan aktif. Kombinasi unik antara stres dan pemulihan inilah yang sangat penting untuk menjaga kesehatan otot seiring bertambahnya usia. Bayangkan kesederhanaannya, hanya beberapa detik usaha intens, dan Anda membangun otot tanpa risiko cedera. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran ini berguna, harap komentar 1 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda masih bersama saya. Selanjutnya, kita punya kekuatan luar biasa dari waktu konsumsi protein, sebuah perubahan besar untuk para lansia. Anda mungkin berpikir bahwa protein adalah protein saja, tetapi waktu saat Anda mengonsumsinya sangat penting untuk pemeliharaan otot. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami sesuatu yang disebut resistensi anabolik, yang berarti kita menjadi kurang efisien dalam menggunakan protein untuk membangun otot. Namun, inilah kabar baiknya, Anda bisa mengakalinya. Penelitian dari Journal of Nutrition menunjukkan bahwa membagi asupan protein Anda sepanjang hari sangat penting untuk memaksimalkan sintesis protein otot, proses yang memperbaiki dan menguatkan otot Anda. Lansia yang mengonsumsi 25 hingga 30 gram protein berkualitas tinggi pada setiap makan dapat meningkatkan proses pembentukan otot mereka hingga 25%. Bayangkan mengganti sereal manis itu dengan sarapan yang penuh telur atau smoothie protein. Perubahan sederhana seperti ini dapat memiliki efek mendalam pada kekuatan dan kesehatan otot Anda secara keseluruhan. Semua tentang memberi bahan bakar yang dibutuhkan otot Anda,
di waktu yang tepat. Dan kemudian, ada optimasi vitamin D, mungkin kebiasaan yang paling kurang dihargai dalam daftar ini. Tahukah Anda bahwa lebih dari 80% lansia kekurangan vitamin D? Ini adalah masalah, terutama ketika menyangkut fungsi otot. Vitamin D sering disebut sebagai vitamin otot, karena perannya yang langsung dalam kekuatan otot. Penelitian dari Universitas Harvard menunjukkan bahwa lansia dengan kadar vitamin D yang optimal memiliki kekuatan otot 25% lebih besar dibandingkan mereka yang kekurangan. Tetapi inilah masalahnya. Tubuh kita menjadi kurang efisien dalam memproduksi vitamin D seiring bertambahnya usia, dan kulit kita tidak bisa lagi mensintesisnya dari sinar matahari seperti dulu. Itulah mengapa suplementasi sangat penting. Lansia biasanya membutuhkan antara 2.000 hingga 4.000 unit internasional (IU) vitamin D setiap hari, dan mengonsumsi makanan seperti ikan berlemak, kuning telur, dan produk susu yang diperkaya dapat membantu. Tetapi jangan lupa pentingnya keluar rumah untuk mendapatkan paparan sinar matahari selama 15 hingga 20 menit setiap hari. Jika Anda tidak yakin tentang kadar vitamin D Anda, tes darah sederhana bisa menjadi kunci untuk membuka kesehatan otot yang lebih baik. Beranjak ke kebiasaan kuat berikutnya, mengelola peradangan. Ini adalah istilah yang sering kita dengar. Tetapi tahukah Anda bahwa peradangan kronis yang ringan, juga dikenal sebagai inflamaging, adalah salah satu penyebab utama hilangnya otot seiring bertambahnya usia? Peradangan yang terus-menerus ini tidak hanya merusak otot Anda tetapi juga menghambat sinyal yang diperlukan untuk membangun jaringan otot baru. Para suprager tahu bahwa menjaga peradangan tetap terkendali adalah bagian penting untuk tetap kuat. Mereka mengelolanya melalui tidur berkualitas, menjaga kesehatan saluran pencernaan, dan mengonsumsi makanan yang kaya akan sifat anti peradangan. Penelitian menunjukkan bahwa lansia dengan tingkat peradangan yang tinggi kehilangan massa otot hingga 3 kali lebih cepat daripada mereka yang memiliki tingkat peradangan yang lebih rendah. Tetapi kabar baiknya, Anda bisa melawan peradangan dengan pilihan sehari-hari yang sederhana. Makan makanan berbasis tumbuhan, makanan fermentasi, dan sumber omega-3 seperti ikan dan biji rami dapat membantu menjaga peradangan rendah dan melindungi jaringan otot Anda. Makanan anti peradangan seperti kunyit, teh hijau, dan beri juga harus menjadi bahan pokok dalam diet Anda. Langkah-langkah kecil yang disengaja ini dapat membuat perbedaan besar. Mari kita bicarakan tentang mikronutrien. Banyak orang fokus pada makronutrien, protein, lemak, dan karbohidrat. Tetapi mikronutrien juga memainkan peran besar dalam fungsi otot. Magnesium, misalnya, terlibat dalam lebih dari 300 reaksi enzimatik dalam tubuh Anda. Tetapi inilah bagian yang mengkhawatirkan. Lebih dari 70% lansia kekurangan magnesium. Mineral ini sangat penting untuk kontraksi dan relaksasi otot, dan penelitian menunjukkan bahwa lansia dengan kadar magnesium yang cukup memiliki kekuatan genggaman 30% lebih kuat dan kinerja fisik yang lebih baik secara keseluruhan dibandingkan mereka yang tidak cukup magnesium. Magnesium membantu otot Anda berfungsi dengan optimal, dan tanpanya, tubuh Anda tidak bisa berfungsi dengan baik. Demikian juga, kreatin, suplementasi yang sering dikaitkan dengan binaragawan, memiliki manfaat luar biasa untuk lansia juga. Suplementasi kreatin harian terbukti tidak hanya meningkatkan massa otot dan kekuatan tetapi juga meningkatkan fungsi kognitif pada orang dewasa yang lebih tua. Ini adalah kebiasaan sederhana yang bisa memiliki efek mendalam pada kesehatan dan kualitas hidup Anda secara keseluruhan. Kesimpulannya adalah kebiasaan-kebiasaan ini adalah rahasia yang digunakan oleh para suprager untuk menjaga kekuatan, kemandirian, dan vitalitas mereka. Mereka tidak rumit, tetapi memang memerlukan niat, konsistensi, dan kesediaan untuk mengadopsi kebiasaan yang mungkin terasa tidak biasa. Penelitian sudah jelas. Penuaan tidak harus berarti penurunan yang tak terelakkan. Dengan kebiasaan-kebiasaan ini, penjadwalan protein, pengelolaan peradangan, optimasi vitamin, dan latihan isometrik yang kuat, Anda bisa melawan proses penuaan dan terus menikmati kehidupan penuh yang Anda layak dapatkan. Yang lebih baik lagi adalah bahwa kebiasaan-kebiasaan ini tidak hanya membantu otot Anda, mereka meningkatkan kesejahteraan Anda secara keseluruhan, dari tulang yang lebih kuat hingga pikiran yang lebih tajam. Jadi, kenapa menunggu? Waktunya untuk mengendalikan kesehatan Anda adalah sekarang. Jangan biarkan usia merampas kekuatan Anda. Ambil tindakan dan terima kebiasaan ini untuk masa depan yang lebih baik. Kebiasaan kedua, mempertahankan koneksi neuromuskular. Salah satu rahasia paling mendalam di balik kekuatan para suprager
adalah komitmen mereka untuk mempertahankan koneksi neuromuskular mereka. Koneksi ini adalah penghubung vital antara otak dan otot Anda, memungkinkan Anda untuk bergerak, bereaksi, dan menjaga koordinasi. Seiring bertambahnya usia, koneksi ini bisa mulai memburuk, menyebabkan kelemahan, ketidakseimbangan, dan kurangnya koordinasi yang sudah sangat dikenal. Tetapi inilah kabar baiknya. Anda memiliki kekuatan untuk melindungi dan bahkan meningkatkan koneksi ini, dan yang terbaik adalah, itu tidak memerlukan latihan intensitas tinggi atau langkah-langkah ekstrim. Jawabannya terletak pada aktivitas yang melibatkan baik pikiran dan tubuh, seperti tai chi, menari, tenis, atau bahkan pingpong. Aktivitas-aktivitas ini bukan hanya menyenangkan, mereka terbukti secara ilmiah dapat meningkatkan kesehatan neuromuskular. Penelitian menunjukkan bahwa lansia yang secara teratur terlibat dalam aktivitas yang membutuhkan koordinasi setidaknya 2 kali seminggu dapat mempertahankan koneksi neuromuskular mereka hingga 31% lebih banyak dibandingkan dengan mereka yang hanya melakukan latihan konvensional. Ini bukan hanya tentang tetap aktif secara fisik, ini tentang menjaga otak Anda tetap tajam, terus menantang pikiran Anda, dan mempertahankan hubungan penting antara otak dan otot. Pesannya jelas. Latihan mental sama pentingnya dengan latihan fisik dalam menjaga fungsi otot dan koordinasi. Anda tidak hanya memperkuat tubuh Anda memberi otak Anda latihan yang layak didapatkannya. Kebiasaan pertama, latihan perlawanan. Ketika datang untuk mempertahankan massa otot, tidak ada yang lebih kuat daripada latihan perlawanan. Anda mungkin pernah mendengar bahwa mengangkat beban adalah permainan orang muda, tetapi izinkan saya memberitahu Anda, ini jauh dari kenyataan. Penelitian telah membuktikan bahwa latihan perlawanan adalah salah satu strategi anti penuaan terbaik yang tersedia bagi kita, dan ini menjadi semakin penting seiring bertambahnya usia. Kuncinya, bagaimanapun, terletak pada konsep progressive overload, meningkatkan intensitas latihan Anda secara bertahap seiring waktu. Ini bukan tentang mengangkat beban terberat dari awal, ini tentang secara konsisten menantang otot Anda, mendorongnya cukup untuk merangsang pertumbuhan dan mencegah atrofi. Suprager memahami hal ini dan fokus pada latihan perlawanan intensitas tinggi daripada durasi latihan mereka. Penelitian telah menunjukkan bahwa hanya 2 minggu latihan intensitas tinggi dapat menghasilkan peningkatan otot yang lebih besar daripada 5 minggu latihan intensitas sedang. Rahasianya, mendorong diri Anda hingga titik kegagalan otot, saat ketika Anda tidak bisa melakukan repetisi lagi dengan bentuk yang benar. Disinilah keajaiban terjadi. Begitu Anda mencapai kegagalan otot, tubuh Anda bekerja keras untuk memperbaiki dan membangun kembali otot, memicu pertumbuhan yang dapat bertahan hingga 72 jam setelah latihan. Penting juga untuk dicatat bahwa Suprager memprioritaskan gerakan compound, latihan seperti squat, deadlift, dan rowing. Latihan ini melibatkan beberapa kelompok otot sekaligus, yang merangsang reaksi hormonal yang lebih kuat, semakin meningkatkan pertumbuhan otot. Dengan memasukkan progressive overload dalam gerakan compound ini, Suprager secara terus-menerus menantang otot mereka, yang mengarah pada peningkatan kekuatan jangka panjang yang sangat penting untuk menjaga kemandirian seiring bertambahnya usia. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran ini berguna, harap komentar 2 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda masih bersama saya. Ambil tindakan hari ini. Dan itu dia, 7 kebiasaan transformasional yang dijalani oleh senior terkuat untuk mempertahankan massa otot mereka dan menjaga kemandirian mereka hingga usia tua. Ini bukan hanya strategi teoretis. Ini didukung oleh puluhan tahun penelitian ilmiah dan dipraktikkan setiap hari oleh Suprager yang merupakan bukti hidup bahwa penuaan tidak harus berarti kehilangan kekuatan. Kabar baiknya, Anda tidak perlu menerapkan semua kebiasaan ini sekaligus. Mulailah dengan yang kecil, pilih satu kebiasaan, dan berkomitmenlah untuk itu hari ini. Apakah itu menambahkan sedikit latihan perlawanan ke rutinitas Anda, mencoba aktivitas baru yang berfokus pada koordinasi, atau bahkan menyesuaikan cara Anda mengonsumsi protein? Setiap perubahan kecil yang Anda lakukan akan bertambah seiring waktu. Diri Anda di masa depan akan berterima kasih karena telah meluangkan waktu untuk memprioritaskan kesehatan dan kekuatan Anda. Menjadi tua dengan vitalitas itu mungkin, dan itu dimulai dengan pilihan yang Anda buat hari ini. Jangan biarkan tahun lain berlalu tanpa berinvestasi pada kesejahteraan Anda. Kebiasaan yang terlihat kecil sekarang akan memberi dampak besar pada hidup Anda seiring bertambahnya usia. Otot Anda, tubuh Anda, dan kemandirian Anda di masa depan akan berterima kasih.
Ambil tindakan hari ini dan mulai perjalanan Anda untuk menjadi diri Anda yang paling kuat dan paling bersemangat. Dan itu dia, 7 kebiasaan kuat yang dapat membantu Anda mempertahankan masa otot, kekuatan, dan vitalitas hingga usia tua. Kebiasaan ini bukan hanya didukung oleh ilmu pengetahuan, tetapi mereka dijalani setiap hari oleh Suprager yang menunjukkan kepada kita bahwa penuaan tidak harus berarti kehilangan kekuatan kita. Jadi, apa yang sudah Anda pelajari sejauh ini? Kebiasaan mana yang Anda ingin coba pertama kali? Beritahu kami di komentar di bawah satu hal yang akan Anda bawa ke dalam hidup Anda dan praktikkan dari video hari ini. Kami ingin mendengar pendapat Anda dan bagaimana Anda berencana mengintegrasikan kebiasaan ini ke dalam rutinitas harian Anda. Jika Anda menikmati video ini, harap tinggalkan komentar di bawah, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke saluran YouTube kami untuk video-video informatif lainnya seperti ini. Terima kasih telah menonton, dan kami tak sabar melihat Anda berkembang dalam perjalanan untuk tetap kuat dan bersemangat di usia berapapun.